Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya yang telah berhadir karena Allah. Mudah-mudahan setiap langkah kita, duduknya kita, bahkan diamnya kita berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu fadilah daripada iman yang Allah titipkan kepada kita, yaitu semakin kuat iman seseorang, semakin cinta Allah kepadanya. Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Artinya dua-duanya dicintai, namun yang lebih dicintai yang imannya lebih kuat. Jadi bukan fisiknya yang lebih kuat. Kita lanjut. Malam ini kita finalkan tentang fadilah iman, karena masih banyak, namun tidak mungkin satu persatu kita bahas terlalu lama. Kita selesaikan pada poin-poin yang terpenting. Fadilah berikutnya daripada iman yang Allah berikan kepada kita, yaitu iman dapat mencegah perbuatan maksiat. Keberadaan iman menyebabkan timbul rasa takut terhadap ancaman, sekaligus memunculkan rasa harap terhadap janji Allah, yaitu surga. Di saat dua perkara ini muncul karena iman, maka orang akan menahan-nahan diri dari melakukan maksiat. Jadi karena keyakinan terhadap dahsyatnya neraka, ini yang membuat orang berfikir untuk melakukan maksiat. Ketika iman ini berkurang, atau ada saat-saatnya iman berada di titik paling lemah, di saat itu orang terjun bebas ke dalam maksiat. Maka iman sebagai pencegah kita terlalu jauh dalam maksiat. Kita ini disetting oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu dititipkan iman daripada rasa suka untuk bermaksiat. Ketika di alam janin, di alam rahim, bukankah janin ditanya oleh Allah dengan iman, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Semua janin menjawab, qalu bala.
benar ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, semua janin, baik yang berada di rahim orang Amerika, Yahudi, Nasrani, mukmin, semua menjawab jawaban yang sama. Engkau Tuhan kami ya Allah. Allah yang sebutkan masalah ini. Artinya, yang Allah titipkan pertama sekali dalam dirinya adalah iman. Lalu dia dilahirkan. Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir, lahirnya dalam keadaan fitrah. Tidak ada dosa, tidak ada sesuatu yang membuat cacat catatan amalnya, tidak ada. Kalau tidak ada, maka yang tersisa adalah iman yang Allah tanya tadi. Itu titipan pertama, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tadi di alam rahim sudah diberi sebuah garis bahwa aku Tuhanmu, kata Allah. Ketika malaikat turun menitipkan ruh, pertanyaan itu diajukan. Semua menjawab Allah sebagai Tuhan. Begitu lahir dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah ini kertas kosong, tapi sudah ada yang dititipkan di awal, yaitu percaya kepada Allah. Inilah modal utama. Lalu kenapa kemudian orang mulai melakukan maksiat? Di situ Nabi menyambung, fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Yang membuat kacaunya keadaan ketika orang tuanya yang mengyahudikannya, memajusikannya, menasranikannya. Maka disitulah peperangan terjadi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang-orang Muslim pun tidak lepas dari kekacauan ini. Dia lahir dalam keadaan Islam, dia tinggal di bawah lindungan orang tua yang tidak saleh. Dimulailah rentetan untuk kehancuran iman. Bagaimana seorang anak mau mendirikan salat sedangkan ayahnya tidak salat dan tidak mengajarkan salat? Bagaimana seorang istri melepaskan diri dari pakaian ketat sedangkan suaminya jogging hari Jumat pagi pakai celana pendek di atas lutut, lalu menasihati istri, engkau jangan pakai baju ketat? Tidak mungkin. Istri melihat suaminya model begitu. Makanya yang membuat kacaunya iman ini sehingga tidak bisa dipupuk dengan baik, pertama adalah orang tua yang bermasalah. Maka cukup besar dosa orang tua yang membawa dosanya dan dosa orang yang mendapatkan didikannya. Dan itu akan menjadi sebuah dosa multi-level marketing. Anaknya hancur, tidak salat. Anaknya kahwin dengan orang yang tidak salat. Punya cucu, tidak salat. Lalu menikah lagi dengan orang yang tidak salat. Karena orang yang salat itu biasanya akan memfilter siapa yang akan melamar anaknya. Ujung-ujungnya ketemu yang bandit dengan bandit, yang bandot dengan bandot. Kan begitu ceritanya, Pak. Terus bergenerasi, punya anak. Jadi MLM ini dialirkan dosanya kepada si kakek pertama yang menghancurkan kualitas iman daripada anaknya. Disinilah bermulanya kehancuran. Ketika iman sudah tidak melekat di dalam hati, tidak disiram, iman ada, tidak disiram, tidak dipupuk, Pak. Di situ maksiat merajalela. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 2, kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza zukirallah wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu kalau disebutkan sesuatu tentang Allah, nama Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, bergetarlah hatinya. Ini berarti
iman ada reaksi. Tapi ketika disebutkan tentang Allah, dia merasa aman dari maksiatnya, imannya sudah tidak bereaksi. Maka ketika orang sudah mulai memamerkan maksiat, berarti imannya mati. Makanya disebut dalam tafsir iman, ketika mendefinisikan iman, tambahan dari para ulama, al-imanu yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Ketika kita full bateri iman, itu maksiat jauh. Seakan-akan satu maksiat kecil pun kita tidak mau lakukan. Tapi ketika iman sedang anjlok, kita mulai melakukan hal-hal tertentu, kita lupa Allah melihat kita. Nah, di sini berarti maksiat terjadi karena lepasnya iman. Dan orang yang paling bahaya ketika dia bermaksiat, di situ imannya keluar, di situ dia mati. Itu posisi yang paling berbahaya. Iman tidak bisa bersatu dengan maksiat. Jadi kalau maksiat naik, iman turun. Iman naik, maksiat turun. Kalau maksiat dipaksakan, nafsu dan syaitan telah bergabung bersatu untuk menghancurkan orang ini, iman keluar ketika dia bermaksiat. Iman ini kan permainan ruh, Pak, ini. Ini kan rohani, rohaniyah. Iman itu rohani kita. Walaupun aplikasinya nampak pada amal. Kita mau ulurkan tangan sedekah karena rohani kita yang menyuruhnya. Kita mau berzikir karena rohani kita menyuruhnya. Nah, ketika roh yang bernama iman itu keluar, di situ kita lepas, tidak ada penjagaan. Mati di saat itu, matilah dalam keadaan su'ul khatimah. Rasulullah yang menjelaskan, kata Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan seorang berzina, tidak akan seorang penzina berzina ketika dia berzina jika dia sedang beriman. Tidak akan berzina seseorang ketika dia sedang beriman. Artinya, ketika dia berzina, imannya tidak ada. Lalu Nabi menyambung, wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidak akan terjadi peminum khamar meminum khamar ketika sedang beriman. Artinya, ketika dia minum khamar, imannya lepas. Sedang bermaksiat, imannya keluar, Pak. Nah, kenapa saya bahasakan keluar? Nanti ada keterangan dari Nabi, beberapa hadis yang lain, betul-betul keluar. Tidak mau mendekam di dalam rohani kita, karena dia beradu dengan sesuatu yang larang Allah. Peminum khamar sedang minum, itu imannya tidak ada. Kapan kembali? Selesai minum. Udah teler, fly, tercampak di atas sofa, besok pagi menyesal. Kalau kembali iman, berzina, menyesal, lalu dia mulai merasa dia telah melakukan perbuatan yang dosa, imannya kembali. Tapi ketika dia sedang berzina, iman itu keluar. Seburuk-buruk manusia berzina mati. Dan sering kejadian, Pak. Biasanya kakek-kakek tua, anak ketua dah juli, berzina, jantung tak kuat, meninggal bersama orang yang dizinainya, atau dia meninggal, pelacurnya melarikan diri, biasanya begitu. Matinya dalam keadaan sedang keluar iman. Ini bahayanya ketika iman lepas. Peminum khamar sama.
Semua maksiat sama. Maka Rasulullah sambung, wala yasriqu as-sariq hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak mungkin, kata Rasulullah, seorang pencuri mencuri dalam keadaan mukmin, dalam keadaan dia sedang beriman. Artinya, kalau dia ada iman, tidak mungkin mencuri. Kalau dia sedang mencuri, berarti imannya sedang tidak ada. Kapan kembali? Nanti selesai mencuri. Habis mencuri, karena dapatnya cuma sedikit, dia menyesalinya. Maka koruptor-koruptor besar, pencuri-pencuri besar itu imannya nggak balik-balik, Pak. Nggak nyesal-nyesal itu. Dari segala segi dihambur bandung, Pak. Apa yang bisa dapat, dapat. Disambung lagi oleh Rasulullah, wala yantahibu nuhbatan zata syaraf yarfa'un nas ilaih absaruhum. Tidak akan seseorang merampas harta seseorang yang membuat orang marah kepadanya, hina yantahibuha wa huwa mu'min. Jadi ketika dia proses membegal, merampok, merampas itu tidak mungkin terjadi dalam keadaan dia sedang beriman. Begitu kejadiannya. Makanya ketika iman tidak ada, maksiat mudah kita lakukan. Itulah yang jadi tantangan kita. Kenapa orang hari ini begitu mudahnya maksiat? Ini bermasalah nih, rohaninya bermasalah. Tidak dipupuk dari kecil dengan amalan-amalan saleh. Karena salah satu yang membuat iman bertambah adalah amal saleh. Dan itu perlu dukungan ajaran dari orang tua yang saleh. Dari umur 7 tahun disuruh salat. Ketika kita belum tahu tentang dunia. Untuk memupuk sayangnya kita lewatkan. Kita malah berdalih, jangan terlalu keras sama anak-anak, tidak sesuai dengan undang-undang pelindungan anak. Itu umur 7 tahun masa main-main, bukan masa paksa-paksa untuk hafal Quran. Itu dalih orang-orang yang bodoh-bodoh hari ini. Jadi begitu anaknya disuruh ngaji hafal Quran, itu ada orang-orang liberal mengatakan apa, Pak? Bopo dah paksa dan anak min. Apa paksa kalian anak-anak? Itu kan masa mereka bermain-main itu. Jangan buat anak kita seperti Musa. Musa penghafal Quran yang berapa tahun Pak? 5 tahun itu, 6 tahun sudah 30 juz itu. Itu hari-harinya itu dalam keadaan begitu. Itu diejek, Pak. Kalau buka internet, diejek menghancurkan kehidupan seorang anak. Jadi kerja anak-anak 7 tahun itu apa katanya? Main pepin, lari sana, plesetan, main sama setan. Kadang begitu-begitu Pak mainnya. Jadi enggak boleh ganggu-ganggu itu. Kalau solat enggak boleh panggil. Itu dunia anak-anak itu. Itu kerusakan-kerusakan yang dibawa oleh undang-undang yang sama sekali tidak sama dengan syariat agama. Hancur anak kita hari ini. Dan kita biasanya hal-hal begini cepat sekali merasuk dalam pikiran kita. Oh, betul ini. Betul ini. Kita ini, begitu dikabarkan psikologi orang kafir, seakan-akan kebenaran ada pada mereka. Baru dikasih tahu sama salah seorang, misal contohnya, kasih tahu, Bapak Ibu, dalam dunia parenting, mendidik anak, itu jangan ucapkan kata jangan, katanya. Itu dah mulai menyebar itu. Jangan ucapkan kata jangan kepada anak. Rubah katanya. Jadi jangan bilang jangan kencing di situ. Rubah. Ya, rubah. Kalau kencing di situ nak, nanti kencingnya bau. Enggak di situ pun bau juga kan? Disuruh rubah. Padahal dalam Al-Quran, Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, mengingatkan sesuatu, itu gaya bahasa langsung la. Langsung la. Berulang-ulang la. Jangan. Kita tidak asal dengar ada ilmu psikologi baru, padahal datangnya mungkin dari kafir, kita langsung terserap. Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang itu memakai kata jangan. Makanya capek kita buat iklan hari ini Pak di luar masjid. Terima kasih Anda tidak merokok di sini. Tetap ipip rokok sih Pak. Coba tulis, hai baik kamu rokok kayak alias saya gini. Merokok Pak. Ini kita ini kadang-kadang enggak tahu bahwa tempat keras dalam agama belum tentu tidak baik demi melawan maksiat. Coba tulis besar-besar Pak. Ya, kalau merokok di sini, kucincang kepalamu. Itu enggak ada yang merokok. Makanya sekarang cepat lihat tempat buang-buang sampah Pak.
di depan-depan rumah orang, itu tulisan-tulisan hari ini sudah berubah. Itu di Menggudung itu, tempat buang sampah, apa yang ditulis sekarang? Kepada Abi Umi yang punya otak, kata dia. Ditulis Abi Umi, tapi ujungnya yang punya otak, tolong jangan buang sampah di sini. Dulu tidak, awal-awal tidak. Masih berpengaruh. Terima kasih tidak buang sampah di sini. Tidak, Pak. Makanya didik anak itu, mendidik iman, itu keras-keras sedikit di awal tidak mengapa, asal jangan sampai menyakiti. Anak tidur salat subuh, bangun nak. Dia mungkin balik kanan, balik kiri, belum mau bangun, angkat. Tertidur lagi, ambil satu aqua, siram mukanya. Mamaknya nangis-nangis, ayah beginilah, jangan begitulah, begini. Mamaknya siram dengan ini, Pak. Kalau urusannya salat subuh, memang hari ini nampaknya kita kejam. 3 tahun kita didik memupuk iman seorang anak. Umur 10 tahun masuk baligh, kemanapun dia pergi, tidak lepas dari pandangan kita. Tidak akan perlu kita telefon, nak sudah salat, nak jangan maksiat, nak jangan pacaran. Enggak perlu lagi, Pak. Kenapa? Capek bersama dia. 3 tahun kita bawa-bawa, kita didik, nak begini. Kelelahan kita Allah balas dengan pengabdian. Mereka yang hari ini tidak mau lelah mendidik anaknya, ambil masa tuanya. Di rumah sakit, tertatih-tatih, anak pun tidak mau pulang. Kenapa? Tidak ada perasaan pernah dididik oleh orang tua. Sebagaimana dia telantarkan anak dalam didikan, maka anak pun melantarkannya. Maka jangan kira agama itu, betul Islam itu lembut, yassir wala tu'assir, permudah, jangan persulit. Tapi dalam urusan-urusan tertentu. Nah, jadi jemaah belaka Allah, yang membuat kita hari ini bermaksiat, iman kita bermasalah, Pak. Makanya, bagaimana cara memupuk iman ini? Pernah ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah. Saya lupa perawi hadisnya. Jadi tadi ini hadis ini tidak akan berzina, orang berzina kecuali dia sedang tidak beriman. Itu hadis riwayat Bukhari, Muslim dengan derajat yang sahih. Iman itu ketika kurang, yang harus kita jaga satu perkara. Jangan maksiat. Kita ini naik turun, Pak. Kita sendiri tahu kita sedang kurang iman. Ketika kurang iman itu, semangat ibadah kita tiba-tiba down. Yang biasanya kita semangat bangun subuh, tiba-tiba dalam beberapa hari, mungkin kita ada sesuatu yang menimpa kita, banyak pikiran, dikejar-kejar sama tukang kredit, macam-macam terjadi. Kita down, Pak. Di saat down itu, satu yang jangan lakukan, jangan maksiat. Tambahi saja tidak banyak ibadah tidak mengapa. Oh, kalau sedang naik iman, salat qabliyah, Pak, 8 rakaat dilakukan. Yang hana gayu ke bubun, Pak. Padahal kan salat qabliyah cuma 2 rakaat, paling zuhur 4 rakaat, qabliyah 4 rakaat, ba'diyah. Itu sedang kuat iman. Salat malam, masya-Allah. Apapun dia lakukan, sedekah 50,000, 50,000. Ketika down iman, itu salat cuma sanggup salat wajib. Setelah itu duduk di tiang masjid, tunggu kapan tausiah dimulai. Itu enggak bangun-bangun tu, Pak. Datang salat Jumaat, tahiyatul masjid pun enggak lakukan. Tunggu khatib datang. Khatib pun begitu, enggak datang-datang. Jadi jemaah belaka Allah, ketika iman sedang jatuh, ibadah wajib jalankan, tidak ada yang sunnah, tidak mengapa. Tidak mengapa. Yang jangan lakukan maksiat ketika iman sedang jatuh. Jadi, ya malas-malas sedikitlah, apa boleh buatlah. Memang begitu sudah keadaan iman kita. Begitu keadaan iman kita. Jaga saja jangan sampai jatuh maksiat. Karena kita tidak tahu Allah pilih mati kita sedang maksiat atau sedang ibadah. Itu yang kita khawatirkan. Maka jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ketika keinginan untuk melakukan maksiat. Itu iman sudah mulai bertarung dengan nafsu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan dalam riwayat Abu Daud dengan derajat yang sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, iza zana ar-rajul, ketika seseorang sedang berzina, kharaja minhul iman,
keluarlah imannya. Ini yang saya sebutkan tadi. Ada hadis lain memang betul-betul keluar itu iman. Keluarlah imannya. Kana alaihi qadullah. Ketika keluar, iman itu bertengger di atasnya seperti dhullah, gumpalan awan. Jadi ruh iman itu ketika orang jatuh ke dalam dosa besar, berzina ni, yang disebut berzina, jalan-jalan mendekati zina, itu sudah masuk kategori zina. Namun zina yang sesungguhnya adalah pertemuan dua khitan. Tapi zina, mendekat ke zina, itu sudah mulai masuk kategori dosa zina. Dikumpulkan Allah nanti di hari kiamat. Oh, kita enggak pernah berzina, yang bentuknya langsung zina, ya, terjadi hubungan langsung tidak. Tapi kita sering nonton, sering meraba, sering merasakan, mencium, bahkan berangan-angan. Itu dikumpulkan Allah nanti hari kiamat menjadi satu dosa, yaitu seperti dosa zina berhubungan. Hadis Nabi yang menyebutkan. Ketika kita mulai, mohon maaf besar, ketika kita mulai membuka website porno, ini iman dah mulai main, Pak. Kita solat jamaah ada, tapi ketika buka itu, ini yayahan. Ini berarti iman ada. Yayahan itu takut-takut tidak. Buka tidak. Buka tidak. Ini iman main. Kita paksakan buka, alah tiga-tiga. Sekali-sekali, Pak. Ketika nafsu di depan, iman mundur. Disitulah iman keluar. Bagaimana bentuk iman ketika keluar? Rasulullah mengatakan, berbentuk gumpalan awan berdiri di atas kita. Tidak mau masuk ke dalam ruh kita. Sampai selesai kita melakukan dosa itu. Iman tidak bisa bersatu dengan maksiat. Lalu Rasulullah sambung, faiza inqata'a raja'a ilaihi al-iman. Ketika sudah selesai melakukan maksiat itu, barulah imannya masuk kembali. Makanya capek kadang-kadang kita nasihati orang yang sedang maksiat, enggak berubah. Dia enggak bisa berubah ketika sedang melakukan. Kita harus menyentuhnya setelah dia melakukan, menariknya, mendakwahkannya setelah melakukan. Makanya orang-orang yang duduk dengan wifi di kedai kopi, beli chip, main game judi online tu, Pak, itu kita akan lihat seperti enggak ada beban hidupnya. Beli 500,000, lalu ditertawakan oleh seorang kakek tua katanya. Saya tidak tahu juga bagaimana kakek tua itu. Katanya, ini bapak yang senyum-senyum pasti tahu. Itu imannya keluar. Main judi, imannya sedang keluar. Begitulah keadaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan dalam hadis yang lain, man zana aw syaribal khamra naza'allahu minhu al-iman kama yakhlu'un nas al-qamis min jasadih. Orang yang sedang berzina atau minum khamar, iman itu keluar dari jasadnya, keluar dari tubuhnya, seperti seseorang melepaskan pakaian dari kepalanya. Seperti kita buka baju, ini baju kita buka, lepas. Begitulah lepas iman. Hadis dari Al-Hakim disahihkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami' As-Saghir. Cukup berbahaya ketika iman sedang keluar. Makanya nasihat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya wahai orang yang punya iman, bertakwalah engkau dengan sebenar-benarnya takwa. Maksud sebenarnya takwa apa? Dimanapun berada, takutlah kepada Allah. Karena inti takwa itu takut. Takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Lalu Allah ingatkan ancamannya, bahaya kalau pelin-pelan, sekali takwa, sekali tidak. Suka-suka dia. Awal bulan takwa, akhir bulan tidak bertakwa. Apa yang terjadi? Allah ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali engkau mati dalam keadaan Islam. Ini apa sangkut pautnya, Pak?
ketika takwa hilang, iman jatuh, di situ maksiat terjadi, matilah kita dalam keadaan mati bukan mati orang Islam. Jadi mati kita dalam keadaan sedang bermaksiat. Ini yang membuat terjadinya su'ul khatimah. Su'ul khatimah, azab pertama yang akan kita rasakan di waktu sakaratul maut. Rasulullah mengatakan, innamal a'mal bi khawatimiha. Hitungan amal itu ada pada khawatim, penutup hidup kita. Jadi kita tahu kita selamat atau tidak, penutupnya. Kalau dulu waktu main bola, Pak, kalau sudah seri, ada penalti seri, ada gol emas namanya. Apa itu dulu? Siapa yang berhasil mencetak terakhir, dialah pemenangnya. Begitulah gaya hidup kita. Kita jemaah setiap hari, melakukan terus setiap hari, tapi maksiat enggak berhenti. Tidak berhenti maksiat. Bergaul dengan dunia muamalah yang maksiat tidak berhenti. Terutama dalam masalah uang. Saya selalu menyindir masalah riba. Kenapa? Saya yakin kalau zina, insya-Allah kita terjaga. Karena itu perlu keberanian melakukan zina. Tapi makan riba, orang yang enggak berani pun jatuh ke dalam itu. Yang enggak berani, tinggal desakan dari teman-temannya saja, kacok lah cum. Hana pupu. Ada masalah itu. Nanti kita taubat. Jatuh. Dia tidak tahu ketika dia jatuh ke situ, dia terus melanjutkan dunia itu. Tidak ada orang yang tahu dia mati dalam dunia sedang melakukan itu atau setelahnya. Makanya Allah mengatakan ketika menyebutkan tentang dunia riba, fa inintaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah setelah menyebutkan tentang azab riba, mereka akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bangkitnya menggelepar-gelepar seperti kesurupan syaitan. Lalu Allah sebutkan yang berhenti setelah diingatkan, lalu dia kembalikan uang pokok, uang bunga itu dia kembalikan kepada orang yang dia zalimi, lalu dia berhenti, Allah terima taubatnya. Waman ada, yang kembali lagi melakukan itu, maka dialah ashabun nar hum fiha khalidun. Dialah penduduk neraka kekal. Kali ini Allah sebutkan kekal bukan pada orang kafir, Pak. Allah sebutkan kepada pemakan riba yang mengulang-ulang ribanya. Jadi ibadah terus. Uang deposito di konven, deposito 500 juta. Cok peng bungong tip-tip bulan. Uang itu tidak hilang. Atau kita melakukan pinjaman. Jumhur ulama, walaupun ada yang mengatakan masalah bank itu, ada yang mengatakan tidak termasuk kalau banknya ya, bukan transaksi ribanya, ada yang mengatakan bank konvensional itu tidak haram segala macam, itu khilaf. Tapi bicaranya masalah bank, bukan bicara masalah transaksi ribanya. Jadi jemaah melaka Allah, hati-hati. Iman kita dipertanyakan, kenapa masih berani kita lanjutkan itu, sedangkan kita adalah orang-orang yang selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka bermasalah nih. Kita bermasalah, Pak. Nah, ini yang perlu kita fahami tentang kenapa Allah berikan iman, supaya kita tidak terjerumus ke dalam maksiat. Bersyukurlah kepada kita yang selalu dijaga-jaga, diingat-ingatkan, yang merasa takut kepada Allah. Nah, kemudian yang terakhir, Pak. Nah, fadilah iman secara singkat. Pada menit itu, Ustaz. Berapa menit lagi? Baik. Ini terakhir sebagai penutup kita. Allah sudah janji dengan iman kita berhasil menguasai bumi. Kita berhasil menggulingkan kerajaan manapun. Dengan iman kita bisa kuasai kekuasaan dari pemerintah manapun. Dengan iman. Syaratnya iman. Dan ini Allah sebutkan dalam ayatnya,
wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah janjikan engkau akan menjadi khalifah. Engkau akan menjadi khalifah. Maksudnya engkau akan menguasai, memimpin bumi sebagaimana orang-orang sebelummu pun bisa menguasainya. Jadi kalau bergerak untuk menuju ke amar ma'ruf nahi mungkar yang bisa menguasai politik, itu baru berhasil kalau dorongannya satu, iman. Kalau politik sedang bicara, kalau dorongannya hanya kursi basah atau dorongan ingin menjadi orang yang disanjung, dikenal, maka dia sifatnya semu. Walaupun dapat, tapi dibenci. Allah tidak ridha. Maka terjadilah bertambah-tambahnya kezaliman. Tapi ketika iman yang bangkit dari sejarah masa lalu, Rasulullah SAW dari Mekah, komunitas kecil, cuma 70 orang, satu persatu disiksa, berangkat ke Madinah, lalu menguasai Mekah kembali. Itu satu dorongannya, yaitu ingin membuat tanah airnya Makkah semuanya bebas daripada berhala. Jadi ingin agar orang semuanya masuk Islam. Makanya ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, sepanjang perjalanan surat apa yang dibaca? Kalau Bapak baca sirah Nabawiyah, yang dibaca surat Al-Fat. Dari mulai Madinah berangkat menuju ke Mekah, membawa sekitar 10.000 orang sahabat untuk merebut kota Mekah. Sepanjang perjalanan, kata sahabat, Rasulullah membaca inna fatahna laka fataham mubina. Ya, sesungguhnya kami akan memberi kemenangan kepadamu wahai Muhammad. Terus diulang-ulang oleh Rasulullah sampai ke kota Mekah. Di Mekah gentar penduduk Mekah, telah pulang anak kampung yang dulu kita usir, pasti kita dihabisi. Ternyata Rasulullah punya kebijaksanaan. Yang berlindung di Ka'bah, di Masjidil Haram, selamat. Yang berlindung di rumahnya masing-masing, tidak melawan, selamat. Yang berlindung di rumah Abu Sufyan, ini politik, menyanjung pemimpin di situ supaya Abu Sufyan merasa tersanjung. Karena ada pemimpin suka disanjung, Pak. Jadi pemimpin yang suka disanjungnya apa ada sanjung-sanjung, ya, supaya dia mau mentaati kita. Sebenarnya kan dia bodoh, kan kayak anak-anak itu, adik baik, adik cantik, tujuannya untuk kita. Begitulah Rasulullah memperlakukan Abu Sufyan. Yang masuk ke rumah Abu Sufyan selamat. Abu Sufyan tersanjungnya, ujung-ujungnya dia masuk Islam. Yang melawan siapa? Hanya Abu Jahal dan anaknya Ikrimah dengan sekelompok orang. Itu pun diusir oleh Khalid bin Walid, lari. Abu Jahal tidak pernah kembali. Ikrimah, anak Abu Jahal, kembali. Ketika Rasulullah menguasai Makkah, setelah beberapa bulan, Ikrimah kembali. Terloncat Rasulullah dari tempat duduknya melihat Ikrimah, anak musuh nomor 1 dalam Islam, masuk Islam. Dipeluknya Ikrimah. Makanya hadis-hadis an Ikrimah bin Abi Jahlin, dari Ikrimah dari Abu Jahal, itu semua dorongan apa? Yang membuat menang iman, Pak. Makanya kalau mau kuasai Indonesia ini, dorongan politiknya iman. Kalau hanya sekedar untuk mendapatkan bangku, hanya sekedar untuk menguasai kota Lok Semawe, sekedar hanya untuk teken proyek, hanya sekedar untuk dapat uang gaji per bulan sekian, tidak akan pernah berhasil. Selama-lama tidak akan pernah berhasil. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kita kekuatan iman ini. Dan insya-Allah mulai minggu depan kita masuk ke dalam rukun iman yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.